Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Vivi Wasiratul Azizah dengan NIM 201.102.20030. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai sebuah metode ijtihad, yaitu tarjih hadis. Dalam pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengenai definisi tarjih, yang kedua adalah metode tarjih, yang ketiga adalah aspek-aspek pentarjihan, dan yang keempat adalah implementasi dari tarjih hadis. Kita langsung masuk saja dalam pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai definisi atau pengertian dari tarjih. Nah, apa pengertian dari tarjih itu? Nah, pengertian dari tarjih itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu pengertian tarjih dilihat dari sisi bahasa, di mana tarjih merupakan bentuk masdar dari kata rojaha yang memiliki makna mengunggulkan sesuatu dan memberikan kecondongan terhadap sesuatu tersebut dan juga memenangkannya. Kemudian, tarjih jika dilihat dalam sisi istilah, para ahli fikih ini berbeda pendapat dalam memberikan pengertian dari tarjih. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka mengenai eksistensi tarjih. Terdapat 2 kelompok yang menjelaskan mengenai eksistensi tarjih. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa tarjih ini adalah hasil pemikiran dari para mujtahid. Kemudian, kelompok yang kedua berpendapat bahwa tarjih ini adalah karena karakteristik dalil-dalil itu sendiri. Nah, terdapat 3 tokoh yang masuk dalam kelompok yang pertama, di mana mereka berpendapat bahwa tarjih ini adalah hasil pemikiran dari para mujtahid. Yang pertama adalah Ar-Razi. Ar-Razi berpendapat bahwa tarjih ini menguatkan salah satu dalil atas lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan menggugurkan dalil yang lainnya. Yang kedua adalah Al-Baydawi, di mana Al-Baydawi menjelaskan bahwa tarjih ini menguatkan salah satu tanda atau dalil untuk dapat diamalkan. Dan yang ketiga adalah An-Nafasi. An-Nafasi menjelaskan bahwa tarjih ini menampakkan nilai lebih salah satu dari 2 dalil yang sama kekuatannya dan segi sifat atau karakternya bukan asalnya. Nah, 3 tokoh ini merupakan tokoh yang masuk dalam pendapat di kelompok yang pertama. Kemudian, di kelompok yang kedua yang berpendapat bahwa tarjih ini adalah karena karakteristik dalil-dalil itu sendiri, ada 2 tokoh. Yang pertama adalah Al-Amidi. Nah, Al-Amidi menjelaskan bahwa tarjih adalah membandingkan salah satu dari 2 dalil yang patut dijadikan dasar hukum yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang mengharuskannya untuk diamalkan dan menggugurkan dalil yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Hajib. Ibnu Hajib menjelaskan bahwa tarjih ini adalah membandingkan dalil dhonni dengan berdasarkan sesuatu yang menguatkan atas dalil yang menentangnya. Nah, itulah teman-teman, ada 2 kelompok yang menjelaskan makna tarjih secara istilah ya. Sedangkan di dalam kitab Kasful Asror itu dijelaskan bahwa taqdimul mujtahid ahadat tariqail mu'aridain lima fihi min maziyatil mu'tabarah taj'alul amala bihi aula minal akhar. Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara 2 jalan yang bertentangan karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu. Mujtahid memilih satu di antara 2 dalil yang lebih kuat karena terdapat keterangan baik itu tulisan, ucapan, atau perbuatan yang akhirnya membuat mujtahid mengunggulkan dalil tersebut.
Nah, tarjih ini merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi saat ini. Tarjih ini dilakukan karena adanya perbedaan pendapat antara ulama dalam menyelesaikan sebuah problematika. Adapun tugas dari mujtahid adalah untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil serta argumentasi-argumentasi dari masing-masing pendapat, kemudian memberikan preferensinya terhadap suatu dalil yang dianggap kuat dan dapat diterima. Adapun sebuah pendapat itu bisa dikatakan rojih dengan kriteria bahwa pendapat ahli fikih tersebut didasari oleh dalil yang kuat dan juga sesuai dengan tujuan yang disyariatkan hukum dalam Islam. Baiklah teman-teman, saya kira itu adalah definisi tarjih baik dari segi bahasa ataupun istilah. Selanjutnya kita akan melangkah dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang metode tarjih. Sebenarnya metode tarjih ini banyak sekali ya teman-teman, namun pada kesempatan kali ini saya membahas 3 metode tarjih. Yang pertama adalah tarjih sanad. Tarjih sanad adalah metode tarjih dengan mempertimbangkan jumlah jalur, ketersambungan, keadilan, dan kadar kedobitan perawi serta posisi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah tarjih matan. Tarjih matan adalah metode tarjih dengan menitik beratkan pada lafadz dan juga makna serta isi dari hadis tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah tarjih dengan sebab lain. Nah, tarjih dengan sebab lain ini adalah sebuah metode tarjih yang didasarkan pada hal-hal yang lain yang tidak masuk dalam pertimbangan tarjih sanad dan juga tarjih matan. Itu tadi adalah pembagian dari metode tarjih dan kita akan lebih mendalami tentang aspek-aspek dari pentarjihan. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, aspek-aspek dari pentarjihan ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah aspek-aspek dari pentarjihan sanad, yang mana itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah yang kembali kepada perawi, dan yang kedua adalah yang kembali kepada periwayatan. Adapun yang kembali kepada perawi ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang kembali kepada diri perawi itu sendiri, dan yang kedua adalah yang kembali kepada penilaian perawi. Sedangkan aspek tarjih matan itu juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah yang kembali kepada matan dengan menitik beratkan pada lafadz dan juga makna, dan yang kedua adalah yang kembali kepada isi dalil. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lanjutkan pembahasan ini. Tarjih sanad seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu terdapat 2. Yang pertama adalah yang kembali kepada perawi dan yang kedua adalah yang kembali kepada periwayatan. Nah, yang kembali kepada perawi ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kembali kepada diri perawi itu sendiri dan yang kedua adalah kembali pada penilaian dari perawi itu. Nah, beberapa aspek yang menjadi pertimbangan ketika sebuah hadis itu dilihat dari diri perawinya, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah perawi atau sanad yang lebih banyak itu lebih dimenangkan daripada yang sedikit. Yang kedua, kemasyhuran sikoh dari seseorang perawi dimenangkan daripada yang tidak. Yang ketiga, perawi yang lebih warok dan takwa dimenangkan daripada yang kurang. Yang keempat, perawi yang telah mengamalkan yang diriwayatkan lebih diutamakan dari yang menyelisihinya. Yang kelima, perawi yang menghayati langsung yang diriwayatkan dimenangkan dari yang jauh. Yang keenam, perawi yang dekat hubungannya dengan Nabi dimenangkan daripada yang jauh. Yang ketujuh, perawi yang termasuk kibaris sahabah diutamakan daripada perawi yang masuk dalam kategori sighoris sahabah. Yang kedelapan, perawi yang lebih dulu Islamnya itu lebih dimenangkan daripada yang kemudian. Yang kesembilan, perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan daripada yang hanya menerima dari tulisan. Yang kesepuluh adalah perawi yang menerima kabar sesudah baligh diutamakan daripada yang menerima kabar itu sebelum baligh. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika tarjih itu dilihat pada penilaian perawinya, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah jumlah yang menganggap lebih banyak itu lebih dimenangkan dari yang sedikit. Yang kedua adalah ungkapan yang menganggap baik dan tegas diutamakan dari yang tidak tegas. Yang ketiga adalah pensucian perawi dengan menggunakan kata pensaksian lebih dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.
Kedua dari tarjih sanad adalah yang kembali kepada periwayatan. Nah, beberapa hal yang dipertimbangkan dalam tarjih sanad yang kembali kepada periwayatan ini ada 3 hal. Yang pertama adalah yang diriwayatkan atas didengar dari gurunya itu lebih diutamakan dari yang dibaca di hadapan gurunya. Yang kedua, yang disepakati marfu'nya dimenangkan dari yang diperselisihkan. Dan yang ketiga adalah riwayat bilafdi itu lebih dimenangkan daripada riwayat bilmakna. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa hal yang menjadi pokok dasar dalam tarjih sanad. Kemudian kita masuk kepada tarjih yang kedua, yaitu tarjih matan. Nah, tarjih matan ini aspeknya yang menjadi pertimbangan ada 2. Yang pertama yaitu dikembalikan kepada matannya dan dititikberatkan pada lafaz dan juga makna. Yang kedua adalah yang kembali pada isi dalil. Yang pertama, yang kembali kepada matan dan dititik beratkan pada lafaz dan makna adalah yang menjadi beberapa pertimbangannya, diantaranya yang bukan mustarok didahulukan dari yang mustarok, hakikoh didahulukan dari yang majas. Jika keduanya mustarok, maka yang lebih sedikit artinya itu didahulukan daripada yang memiliki arti banyak. Jika keduanya majas, maka pengertian yang manqul itu didahulukan daripada yang makul. Yang tidak memerlukan idmar atau hadzf didahulukan atas yang memerlukan. Jika keduanya hakiki, maka yang lebih masyhur ini yang dipakai. Jika makna syar'i, maka makna syar'i didahulukan atas makna lughawi. Yang ada muakatnya didahulukan daripada yang tidak. Mantuk didahulukan atas yang mafhum dan khas didahulukan atas am. Kemudian bagi yang kedua, yaitu yang kembali kepada isi dalil, beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah yang melarang didahulukan atas yang memperbolehkan. Hadis yang melarang ini didahulukan atas hadis yang memperbolehkan. Nah, hadis yang melarang itu didahulukan atas hadis yang mewajibkan. Hadis yang mengandung hukum haram didahulukan atas hadis yang mengandung hukum makruh. Nah, itsbat didahulukan atas nafi'. Hadis yang mengandung ziyadah lebih didahulukan daripada yang tidak mengandung ziyadah. Hadis yang mengandung taklifi lebih dimenangkan daripada hadis yang mengandung wad'i. Dan hadis yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan. Nah, itu tadi beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam tarjih matan. Kemudian yang ketiga adalah tarjih dengan sebab lain. Nah, tarjih dengan sebab lain ini ada 4 hal pokok yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah yang mencocoki dengan hadis lain itu lebih dimenangkan dari yang tidak. Yang kedua, hadis yang mengandung apa yang diamalkan oleh ahli Madinah itu lebih dimenangkan dari yang tidak. Yang ketiga, hadis yang takwilnya sesuai akan lebih dimenangkan daripada yang tidak sesuai. Yang keempat, hadis yang memiliki hukum berilah dimenangkan daripada yang tidak. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah tentang aspek-aspek pentarjihan. Dan kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang implementasi dari tarjih pada sebuah hadis. Telah kita ketahui bahwa tarjih ini dilakukan ketika ada 2 buah hadis yang membahas mengenai sebuah problematika yang sama namun memberikan makna yang berbeda. Nah, di sini saya menuliskan ada 2 hadis, di mana hadis yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan berbunyi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban wa huwa shaimun, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi jinabah pada pagi hari saat beliau berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini ditentang oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, hadis tersebut berbunyi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala man adrakahul fajru junuban fala yasumu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa pada saat terbit fajar di pagi hari dalam keadaan jinabah, maka puasanya tidak sah.
Nah, di sini ada dua pendapat, di mana pendapat yang pertama menjelaskan kalau puasanya tetap bisa dilanjutkan ketika dalam kondisi jinabat, dan yang kedua adalah puasanya akan batal. Sebelumnya kita akan membahas dari masing-masing hadis ini tersebut. Kita bahas dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berhadas besar pagi-pagi karena melakukan jima yang tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian beliau melanjutkan puasa Ramadannya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini juga diriwayatkan oleh Ummi Salamah, di mana mereka berdua ini merupakan istri dari Rasulullah. Nah, keterangan yang saya bacakan ini dapat teman-teman lihat dalam kitab Jami' al-Usul di juz 6 halaman 383 dengan hadis ke 4567. Selain itu, kalian juga bisa melihatnya dalam kitab Nail al-Autor di juz 4 halaman 238. Selanjutnya kita berganti kepada penjelasan dari hadis Abu Hurairah. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Bakar ibnu Abdurrahman, ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah dalam ceritanya menjelaskan bahwa barang siapa yang pagi hari itu berhadas besar, maka ia tidak boleh berpuasa. Kemudian Abdurrahman dan aku pergi menemui Aisyah dan Ummi Salamah. Abdurrahman bertanya kepada mereka mengenai hal itu. Keduanya menjawab, Rasulullah SAW pernah pada pagi hari berhadas besar bukan karena mimpi. Kemudian beliau berpuasa. Abu Bakar kemudian berkata, kemudian kami pergi menemui Marwan dan melaporkan hal tersebut. Marwan menjawab, aku tidak akan menjawabnya, kecuali aku akan pergi terlebih dahulu kepada Abu Hurairah. Abu Bakar menyaksikan semua itu. Kemudian Abdurrahman bercerita kepadanya. Abu Hurairah berkata, apakah dia berdua berkata demikian kepadamu? Kemudian ia menjawab, iya. Ia berkata, mereka berdua lebih mengetahui. Kemudian Abu Hurairah merujuk apa yang dia katakan tersebut kepada Fadl ibnu al-Abbas. Abu Hurairah berkata, aku mendengar hal itu dari Fadl. Aku tidak mendengarnya dari Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, kemudian Abu Hurairah mencabut apa yang ia katakan terkait dengan hal itu. Nah, keterangan mengenai hadis dari Abu Hurairah ini dapat kalian lihat dalam kitab Jami' al-Usul di juz 6 halaman 384 hadis ke 4567 atau dalam kitab Al-Ijabat halaman 57. Dari keterangan dua hadis tersebut, maka kita lanjutkan dalam hasil pentarjihannya. Hadis yang diunggulkan adalah hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu karena status hadis tersebut sahih dan mutawatir. Sedangkan hadis yang lain hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja. Hadis Aisyah juga diriwayatkan bersama dengan Ummu Salamah. Riwayat dari dua orang lebih diutamakan daripada riwayat dari satu orang. Selain itu, keduanya merupakan istri Rasulullah SAW. Istri-istri beliau ini lebih mengetahui perihal hubungan suami istri. Nah, riwayat keduanya ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu dihalalkan bagi kamu pada malam puasa untuk berhubungan dengan istri-istrimu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa bolehnya berhubungan suami istri pada malam puasa. Batasan waktu malam itu berlangsung sampai terbitnya fajar shadiq, sehingga boleh berhubungan dalam keadaan berhadas besar namun puasanya tetap sah. Nah, sebagian ulama menempuh cara mengkompromikan kedua hadis tersebut. Mereka memahami bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini hanya bersifat lebih baiknya. Maksudnya lebih baiknya itu mandi sebelum terbit fajar. Kalaupun tidak mandi juga boleh, sebagaimana petunjuk yang terkandung dalam hadis Aisyah. Keterangan mengenai hasil tarjih ini dapat kalian lihat dalam kitab Nail al-Autor juz 4 halaman 239 hingga 240 dan juga pada kitab
Subul As-Salam di juz 2 halaman 165. Jadi teman-teman, dari dua hadis yang sudah saya tuliskan sebelumnya itu tadi, yang dimenangkan adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, hukumnya mengamalkan hadis dari hasil pentarjihan itu wajib. Beberapa pandangan ulama terhadap pengamalan dalil yang lebih unggul. Nah, mayoritas ulama ini berpendapat bahwa mengamalkan dalil yang lebih unggul wajib bila dihubungkan dengan adanya dalil yang lemah, karena dalil yang lemah itu tidak boleh diamalkan, baik itu adalah hasil dari tarjih secara qat'i maupun dhonni. Ada 3 dasar pendapat di mana para ulama ini sangat bersikeras untuk mengatakan wajib mengamalkan dalil yang lebih unggul. Pendapat yang pertama adalah para sahabat telah bersepakat untuk mengamalkan dalil yang lebih unggul. Menurut pendapat mereka, wajib mengutamakan dalil yang lebih unggul dari 2 dalil dhonni yang bertentangan jika ada unsur yang mengutamakannya. Kemudian dasar pendapat yang kedua adalah apabila dalil yang lebih unggul itu tidak diamalkan, maka sudah pasti dalil yang lemah akan diamalkan. Mengamalkan dalil yang lemah dan meninggalkan dalil yang lebih unggul adalah hal yang dilarang menurut akal. Dan dasar pendapat yang ketiga adalah apabila salah satu dari 2 dalil yang saling bertentangan lebih unggul, maka berdasarkan orang-orang yang berakal sehat, dalil yang lebih unggul wajib untuk diamalkan, karena akal akan mendahulukan untuk mengamalkan dalil yang lebih unggul daripada dalil yang lemah. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan mengenai sebuah metode ijtihad, yaitu tarjih hadis. Semoga pemaparan saya ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, dan saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah khairah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.